Bursa Efek Indonesia berencana menghapus batas minimum harga saham Rp50 di pasar reguler dan pasar tunai. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki price discovery dan likuiditas, tetapi juga memunculkan kekhawatiran soal volatilitas dan spekulasi. Dan untuk membahas dampaknya terhadap investor dan pasar modal, kita sudah tergabung melalui Zoom bersama dengan praktisi pasar modal, Bapak Hans Kui. Halo, selamat pagi Pak Hans, apa kabar? Ya, selamat pagi, kabar baik Bu. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Business. Pak Hans, Anda nilai sebetulnya seberapa penting sih Pak perubahan batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi berpotensi Rp1 ini bagi pasar modal Indonesia? Review Anda seperti apa? Ya, ini kebijakan yang bagus ya. Kalau dulu di pasar reguler itu memang ada aturan bahwa di pasar itu harga itu tidak di bawah 50. Nah, kita melihat kalau pada periode dulu itu ini memang ada masuk akalnya karena kalau orang transaksi satu lot harganya terlalu murah, itu kan dulu transaksi masih manual ya, butuh administrasi segala macam, sehingga fee yang didapatkan broker mungkin nggak mencukupi ya untuk menutupi pendapatan mereka. Nah, oleh karena itu sekarang berubah gitu ya, karena kita udah melihat era elektronik, semuanya udah digital gitu ya, sehingga kalau kita lihat sekecil apapun harga itu malah bagus untuk pasar gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat memang bursa berusaha dari waktu ke waktu mencari solusi ya untuk saham-saham yang memang turun harganya sampai 50. Sempat ada FCA ya, PPK, papan pemantauan khusus dengan FCA gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ada juga aturan kalau likuiditasnya belum mencapai level tertentu, dia masih tetap di pasar reguler, tidak masuk FCA gitu. Tetapi yang terjadi, saham tersebut ditransaksikan di pasar nego dan harganya udah di bawah 50. Nah, oleh karena itu dengan mengubah aturan ini diharapkan price discovery-nya terjadi gitu ya. Jadi harga itu benar-benar terjadi karena tawar-menawar ya, antara penjual dan membeli ya dalam bentuk bid and offer, sehingga kita harapkan harga yang terbentuk di pasar itu adalah harga yang mencerminkan gitu. Nah, selama ini ketika di 50 kelihatan lotnya udah tebal sekali, tapi di pasar nego udah bergerak di bawah. Nanti sesudah dilepas mengikuti mekanisme sampai Rp1, nanti supply demand akan mengembalikan harga ke posisi aslinya gitu. Oke, jadi Anda lihat kemudian signifikansinya adalah tadi targetnya membentuk price discovery. Tapi sebetulnya apa masalah yang ingin diselesaikan bursa dengan menghapus batas harga minimum Rp50? Apakah kemudian selama ini batas gocap tersebut memang membuat proses pembentukan harga saham kurang optimal? Proses yang terjadi selama ini hambatannya seperti apa, Pak Hans? Ya, kalau dulu kan kita lihat memang karena size nilai yang terlalu kecil kan mungkin tidak equal ya fee yang didapatkan dengan transaksi yang terjadi. Tetapi sekarang kan udah digital, harusnya nggak ada masalah di sana. Nah, kemudian dengan membuka ini kita berharap bahwa supply demand yang terbentuk. Nanti kalau satu saham saat ini kalau dia udah nyampe 50 di pasar nego kan di bawah itu. Jadi dia nggak bisa keluar dari sana. Tetapi nanti kalau udah turun, seandainya satu saham turun dulu ke 20 atau even 10 pun gitu ya harganya. Tetapi nanti supply demand, kemudian pelaku pasar mulai mempelajari fundamentalnya, perusahaan melakukan corporate action atau restrukturisasi. Kalau sahamnya dianggap bagus, dia akan nanti kembali lagi bisa bergerak naik ke atas. Jadi fear-nya karena mentok di gocap itu menghilang. Sehingga harga yang terbentuk ini benar-benar adalah supply dan demand yang terjadi di pasar. Nah, itulah esensial daripada kebijakan ini. Jadi menurut kita kebijakan ini sangat bagus dan tentu akan diapresiasi baik oleh para pelaku pasar. Oke, Anda mereview ini sebagai sentimen yang cukup positif, tapi kemudian apakah kebijakan ini murni untuk memperbaiki price discovery juga likuiditas, atau Anda mempertimbangkan hal ini juga sebetulnya untuk mengakomodasi kepentingan para investor yang selama ini mungkin nyangkut di saham-saham gocap nih, Pak Hans? Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat bagi para investor, yang paling penting itu sebenarnya mereka tidak mau nyangkut atau likuiditas itu salah satu yang sangat penting bagi investor.
Jadi pelaku pasar itu mereka bisa rugi ya selama kerugian itu bukan manipulasi pasar, penipuan itu nggak masalah gitu. Jadi kalau turun karena perusahaan kinerjanya kurang baik gitu ya atau terjadi sesuatu pada perusahaan harganya turun ya ada masalah gitu. Nah, tetapi yang bahaya itu adalah ketika mereka nyangkut tidak bisa keluar gitu dan mereka kebingungan untuk jual. Nah, itu yang jadi poin investor gitu. Jadi kalau kita lihat kebijakan ini akan diapresiasi dengan baik karena akan kembali ke mekanisme pasar. Nah, untuk pasar nego mungkin nggak semua investor biasa bermain di sana gitu ya. Jadi mereka mungkin lebih suka kalau bisa tetap di pasar reguler yang harganya bergerak sampai Rp1 nggak jadi masalah bagi mereka. Oke, Pak Hans, kemudian kalau misalnya saham sudah berada di Rp50 tadi, tapi kemudian tekanan jual masih besar dan harganya nggak bisa turun lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah kemudian ini yang kemudian membuat price discovery menjadi tidak sempurna? Dan tadi kalau dikatakan hal ini harusnya memberikan katalis yang cukup positif bagi para investor. Pak Hans, nantinya kalau misalnya terlalu banyak saham yang diperjualkan dengan harga yang terlalu murah, dampak jangka panjangnya gimana nih Pak Hans? Ya, kalau diperdagangkan di bawah 50, asal itu adalah supply dan demand di pasar, itu nggak ada masalah gitu. Artinya memang itulah yang orang mau beli dan orang mau jual gitu. Nah, nanti saham itu bisa bangkit lagi, tergantung kondisi fundamentalnya. Ya, jadi sebagian emiten itu memang karena bisnisnya mungkin terbeban hutang yang sangat besar gitu. Ada juga yang ternyata GCG-nya masalah, terkena kasus. Nah, kemungkinan saham-saham ini ketika 50 di bawah 50 dibuka, dia cenderung bergerak turun terus ke bawah. Nanti emitennya harus melakukan restrukturisasi, perbaikan kinerja, atau melepas divisi yang rugi, atau mengekspansi bisnis baru, atau yang lain gitu. Sehingga kinerja fundamentalnya membaik, harga sahamnya naik. Nah, tetapi juga ada saham-saham yang sebenarnya bagus ya, cuman terkena sentimen yang negatif. Kita ambil contoh kayak Goto gitu ya. Nah, ini Goto ini kalau data yang kami dapatkan, sebenarnya emiten ini kan mulai punya laba ya di level EBITDA gitu. Kemudian cash flow-nya masih negatif, masih positif, udah berubah jadi positif ya cash flow-nya gitu. Artinya kalau kita lihat di sini, perusahaan ini nanti sesudah dibuka mungkin dia sempat turun dulu ya, membentuk equilibrium baru, tetapi kemudian bisa pelan-pelan meningkat gitu. Apalagi data yang kami dapatkan kayak Goto ini, dia punya program buyback ya sampai 3,5 triliun yang akan berlaku mulai tahun depan ya dilakukan, udah disetujui di RUU PSLB gitu ya. Kemudian ada treasury stock yang istilahnya di cancellation ya, ini kayak dibakar gitu ya, karena dia kan udah buyback saham, nanti dia bakar gitu, itu 32 billion ya, dan treasury stocknya dia akan bakar. Ini akan berakibat apa? Nanti EPS-nya akan permanen gitu, karena outstanding share-nya turun, EPS-nya akan permanen. Nah, saham-saham seperti ini yang kemungkinan akan rebound lagi, biarpun akan tertekan turun dulu, tapi lama-lama mereka berpeluang kembali naik lagi. Oke, ada peluang untuk rebound untuk saham-saham yang tadi Pak Hans sebutkan kriterianya. Tapi kalau misalnya bicara mengenai saham yang fundamentalnya sejak awal memang cukup bermasalah dan selama ini nyangkut di gocap, dalam jangka pendek, jangka menengah akan seperti apa terdampak, Pak Hans? Ya, sebenarnya namanya investasi ya, orang bisa rugi karena investasi gitu ya, dan kalau memang fundamentalnya udah nggak ada, bisnisnya udah nggak ada, ya kemungkinan harga sahamnya terus meluncur turun ke bawah gitu. Dan ya ini kalau udah turun gitu kan, ini ada kesempatan untuk keluar di pasar gitu ya. Kalau mereka masih yakin bisa tahan, kalau ada kesempatan bisa keluar, pindah ke saham lain untuk merecovery kerugian gitu. Dan tentu mereka harus mengintip emitennya. Emitennya itu bagaimana? Apakah ada planning nggak untuk memperbaiki kinerja korporasi ke depan? Kalau ada planning dan mereka yakin, bisa ditahan dulu ya, karena biasanya kalau saham-saham turnaround itu yang paling bisa menyebabkan multi-bagger ya bagi investor. Jadi ini
sesuatu yang baik gitu ya. Investor bisa mendapatkan sesuatu yang lebih murah, kalau kinerjanya bagus, dia bisa dapatkan keuntungan yang multi bagger gitu. Saham yang naik nih dari 10 perak ke 20 perak itu udah naik 100%. Kalau di 50, dari 50 harus naik ke 100 gitu ya. Jadi dengan kenaikan yang lebih kecil, keuntungannya jauh lebih besar ketika dibuka ke bawah gitu. Tetapi di sisi lain, turunnya juga sama gitu. Tentu itu yang jadi masalah. Oke, Pak Hans, tadi kita sudah cukup banyak bahas begitu ya terkait dengan bagaimana hal ini akan berdampak terhadap saham-saham yang terdampak perubahan kebijakan. Tapi kalau bicara mengenai IHSG secara keseluruhan, Anda proyeksikan seberapa signifikan atau berdampak perubahan kebijakan ini terhadap proyeksi IHSG dalam sepekan, Pak Hans? Ya, sebenarnya kebijakan ini ya tidak mempengaruhi pasar secara keseluruhan tentunya ya, karena saham yang ada di Gocap itu mungkin nggak banyak-banyak sekali, kemudian market cap-nya nggak besar. Tetapi kebijakan ini kita lihat diapresiasi positif oleh banyak pelaku pasar gitu ya, minimal yang kita kontak mereka menganggap ini kebijakan yang bagus, sehingga kalau kita pikir ini menyebabkan pasar kita bereaksi positif. Nah, untuk pekan lalu ya, kalau kita lihat pasar global itu relatif tertekan, tetapi pasar saham kita bergerak cukup positif gitu ya. Ini tentu sesuatu yang cukup menarik ya. Sesudah dari awal tahun kita agak tertekan turun, sekarang kita menunjukkan kinerja yang lebih bagus ya, lebih superior dibandingkan banyak bursa global dunia gitu. Baik. Secara umum, Pak Hans, apa saja kemudian sentimen ataupun katalis positif yang akan mewarnai perdagangan IHSG dalam sepekan ke depan? Mungkin Anda proyeksikan support dan juga level resistance yang perlu kita perhatikan seperti apa? Ya, sebenarnya di global itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah peluang The Fed menaikkan tingkat suku bunga mereka. Nah, sekarang itu mulai bergeser ya. Tadinya di September, tapi sekarang probabilitas kenaikan di September itu sisa 40%, 60% stay. Tetapi probabilitas kenaikannya bergeser sekarang ada di bulan Desember, 72%. Nah, akibat peluang kenaikan Fed rate ini, apa yang terjadi? Kita melihat yield obligasi US ya, 10 tahun, 30 tahun itu bergerak ke level tertinggi gitu. Nah, kenaikan yield ini sebenarnya nggak bagus bagi pasar saham. Biasanya kalau yield obligasi naik, artinya apa? Opportunity, orang lebih baik beli obligasi daripada invest di pasar saham. Di sisi lain, cost of fund perusahaan akan lebih mahal. Sehingga ini pasti memberikan tekanan pada pasar saham. Tetapi kenaikan yield ini terjadi kenapa? Pertama, karena belanja pemerintah US dan hutang Amerika yang menumpuk sangat besar, menyebabkan investor meminta yield yang lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan teknologi, khususnya AI dan turunannya, semikonduktor dan lain-lain, ini sedang melakukan belanja capex yang sangat besar sekali. Nah, ini menyebabkan mereka butuh tambahan pinjaman. Ini mendorong investor meminta yield yang lebih tinggi. Gitu. Nah, ini yang mempengaruhi pasar. Di tengah yield yang naik, pasar saham cenderung turun, IHSG kita malah bisa bergerak cukup positif. Ya, ini yang terjadi di pasar. Nah, pasar Indonesia sebenarnya terbantu oleh beberapa hal ya kalau kita lihat, dan sentimen ini mungkin masih akan berlanjut gitu. Pertama, di awal pekan pasca 17 itu ya, mulai dari 14 pidato Bapak Presiden kita ini diapresiasi positif oleh pelaku pasar. Kita melihat pemerintah melakukan disiplin anggaran ya, jadi defisit tetap di bawah 3%, tetapi pertumbuhan ditingkatkan. Kemudian beberapa hal menjadi lebih jelas ya, seperti pemerintah memposisikan Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengawas. Dan info yang kami dapatkan, DSI ini berperan strategis gitu ya, karena terlihat ekspor Indonesia, ya komoditas terutama yang diawasi DSI, itu harganya itu udah mendekati harga internasional. Artinya under invoicing-nya berkurang, penerimaan negara meningkat, kinerja emitennya juga akan meningkat gitu. Jadi ini hal-hal yang positif ya, yang mendorong pasar kita bergerak naik. Nah, selain faktor tadi, kita juga melihat likuiditas perekonomian kita terjaga ya. Jadi dana M2 kita meningkat ya 8,3%.
Dan ini didukung oleh penyaluran kredit yang meningkat, yang selama ini agak melambat, kredit kita meningkat, dan menunjukkan fundamental perbankan kita yang solid. Nah, ini yang menyebabkan pasar kita terapresiasi. Ini yang menyebabkan kita berpikir kenaikan pasarnya masih akan berlanjut ya. Oke, baik. Anda melihat ada proyeksi yang cukup positif untuk IHSG dari bagaimana kemudian resiliensi pasar modal kita di tengah sentimen global yang sedang melemah. Kemudian juga tadi Anda katakan ada sentimen yang cukup positif terkait dengan secara makro pidato presiden, kemudian juga likuiditas perekonomian, dan tentunya harapannya secara jangka panjang kebijakan tadi ya terkait dengan harga saham yang kemudian diturunkan, tidak dibatasi lagi di gocap ini bisa kemudian berpotensi menghasilkan likuiditas yang lebih baik secara jangka panjang untuk pasar modal Indonesia ke depannya. Terima kasih banyak Pak Hans Kui sudah bergabung bersama kami, praktisi pasar modal. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hans Kui. Terima kasih.